Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadi kekuatan yang baru buat kita pakai melangkah di sepanjang hari ini. Judul renungan firman Tuhan, berjalan dalam iman. Kita perlu berjalan dengan iman di tengah hidup yang penuh ketidakpastian. Nah, kekristenan mulai dari iman, bukan program atau aktivitas. Ketika kita ke gereja hanya karena program ataupun aktivitas, maka biasanya ada sesuatu yang salah. Iman kekristenan bukan sesaat, suatu momen atau peristiwa saja, melainkan sebuah perjalanan memulai dengan iman, berjalan bersama Dia, serta Ia akan terus memimpin langkah hidup kita. Nah, karena itulah pentingnya berjalan dengan iman. Waspadalah menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, akan ada banyak orang yang mungkin goncang imannya. Tidak lagi hidup oleh iman, bahkan mundur dari Tuhan. Dalam Roma 1 ayat yang ke-17 berkata demikian, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Berjalanlah dengan iman setiap hari, bukan kepintaran, materi, kemampuan, relasi, atau kekuatan sendiri. Pelihara dan jagalah iman kita agar tidak goyang atau luntur oleh berbagai peristiwa di dunia yang tidak lebih baik ataupun bisa kita andalkan ini. Andalkanlah Allah, andalkan Tuhan, libatkan Dia, dan bergantunglah padanya. Dalam Lukas 18 ayat yang ke-8 berkata demikian, Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6 berkata demikian, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, jika ingin mengalami perkenanan Tuhan, dengan kata lain, walau sebenarnya kita tidak layak, tidak mampu, Ia akan menolong dan membukakannya bagi kita. Jadi, maka milikilah iman. Sesungguhnya kekristenan tanpa iman itu hanyalah hura-hura, tidak tahan uji ataupun mempraktikkan firman. Jadi jangan sampai kita jadi umat Tuhan yang tanpa iman. Dalam Ibrani yang ke-11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, iman ialah, kalau menurut NKJV, iman ialah substansi atau materi untuk kita dapat melihat perkara-perkara supernatural atau mujizat. Nah, ibarat kita pergi dan berada di luar negeri, meski memakai mata uang negara tersebut untuk bertransaksi, tidak bisa pakai mata uang negara kita. Demikian pula lah iman merupakan alat untuk berperkara dalam hal-hal rohani, tidak dapat memakai kekuatan atau cara-cara diri sendiri. Jangan main-main dengan iman, serta tidak juga menganggapnya sebagai suatu pengetahuan semata ya, atau sekedar intelektual. Nah, tantangan hari-hari ini bukanlah bagaimana membuat program-program, namun memastikan orang Kristen, orang percaya untuk benar-benar masih mempunyai iman. Nah, sebenarnya berjalan dengan iman itu memperlihatkan yang pertama, cara hidup setiap hari. Periksalah, masihkah kita beriman hari ini? Seringkali Allah mengizinkan kita berada dalam situasi yang berat, sulit, serta mustahil, supaya kita belajar percaya padanya. Banyak orang mungkin hanya mau percaya kalau sudah mengerti. Tetapi akankah kita masih tetap taat dan berkata, Tuhan itu baik, meski belum mengerti, bahkan tidak ada dasar untuk berharap. Nah, janganlah mau hidup dipimpin atau dikuasai oleh rasa takut. Tuhan akan menolong, tetapi sekalipun tidak, tetaplah percaya. Ia juga lebih tahu yang terbaik. Jadi mari kita belajar. Lihatlah teladan Abraham dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai yang ke-19.
Nah, dalam Yohanes 11 ayat yang ke-15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sana ya tentang cerita yang ada dalam kisah, yang ada dalam Yohanes pasal yang ke-11. Dan yang kedua, ketergantungan kepada Tuhan. Tuhan masih sanggup mengadakan mujizat. Meski mungkin tidak langsung terjadi mujizat, serta banyak hal yang tidak sanggup kita mengerti ataupun pikirkan. Jadi belajarlah percaya, daya pikir, kapasitas bekerja maupun berkat memang perlu, namun jangan gantikan posisinya dengan semua itu. Bergantunglah pada Tuhan. Ibarat ikan tidak bisa hidup lama di luar air, karena itu merupakan habitat serta sumber hidupnya. Begitu juga habitat kita, sesungguhnya ialah dalam iman. Dan sumber yang sejati kehidupan kita adalah Tuhan. Jadi jangan cari apa yang di luar untuk mengganti atau mengisi posisi Tuhan. Lihatlah teladan Yosafat dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-20. Bapak Ibu bisa baca di sana ya. Dalam Amsal pasal yang ketiga, yang kelima berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan yang terakhir adalah fokus kepada Allah. Nah, seberapa berfokus dan kemana sudut pandang kita saat ini? Apabila berkata kita beriman, maka fokus kita semestinya adalah Allah. Jadi hati-hati, masalah serta pergumulan dapat membuat fokus dan pandangan kepada Dia menjadi bergeser. Waspada, jarang berdoa tidak akan membuat kita fokus padanya. Lihatlah teladan Rasul Petrus serta Rasul Paulus. Jadi dalam Ibrani 12 ayat yang kedua sebagai kesimpulan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Sekali lagi Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang hidup karena iman kami kepada Engkau. Kami berjalan dalam iman kami. Untuk itu kami perlu menguatkan iman kami di dalam Engkau supaya kami hidup. Kami bisa menjadi orang-orang yang kuat di dalam Engkau. Kami hidup menjadi orang-orang yang benar-benar merasakan berkat Tuhan. Dan kami hidup karena hidup kami bisa membawa berkat untuk orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami di sepanjang hari ini, berkati kami dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami. Kota Malang ini Tuhan Yesus memberkati, bangsa negara kami ini, Indonesia, Tuhan Yesus memberkati, menyelamatkan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, kami percaya kami ada dalam perlindungan penyertaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu